Halo semuanya, salah satu skill yang sangat penting di abad 21 ini adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi termasuk dalam 4C dalam pembelajaran abad 21. Bayangin aja nih teman-teman guru, kita aja sekarang sebagai seorang guru ataupun profesi-profesi lainnya, kita sangat memerlukan yang namanya communication skill, apalagi anak-anak kita di masa depan. Communication skill yang baik akan membantu mereka di masa depan, baik itu dalam keluarga, dalam tempat pekerjaan, ataupun dalam setting-setting sosial lainnya. Dalam setting pendidikan formal, kita mempersiapkan kemampuan komunikasi anak-anak dalam dua cara. Yang pertama, mempersiapkan anak-anak menjadi presenter oral yang efektif. Dan yang kedua, mempersiapkan anak-anak dalam skill menulis. Video kali ini kita akan bahas yang pertama, bagaimana sebagai pendidik kita bisa siapkan anak-anak menjadi presenter yang efektif. Tentunya tips ini nggak hanya berguna buat anak-anak kita, tetapi terlebih lagi buat kita sebagai pendidik. Karena kalau kita saja nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak? So, apa aja yang kita bisa lakukan untuk presentasi yang lebih baik? Let's go to the show! Halo semuanya, nama aku Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu sama-sama kita bisa buat kelas kita jadi kelas yang transformatif. Di video kali ini kita akan bahas 5 tahapan yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan presentasi kita agar lebih efektif. Yang pertama, kenali siapa audiensmu dan miliki kejelasan tujuan presentasi. Pada saat kita melakukan presentasi, tentu saja kita harus tahu siapa audiens kita, karena itu akan mempengaruhi bahasa yang kita gunakan ataupun pemilihan contoh dan konten dalam presentasi kita. Melakukan presentasi di depan guru tentu saja akan berbeda dengan melakukan presentasi di depan orang tua dan di depan anak-anak. Dengan mengenali audiens kita bisa memilih bahasa yang sesuai dan memberikan contoh yang relevan. Yang nggak kalah penting di tahapan pertama adalah miliki kejelasan akan tujuan presentasi. Presentasi memiliki banyak tujuan, bisa saja untuk memberikan informasi, untuk berbagi ide, untuk berdiskusi, untuk menjual sesuatu, atau untuk menginspirasi. Apa yang menjadi tujuan presentasi kita? Dengan tujuan presentasi yang jelas, kita jadi tahu pemilihan bahan-bahan apa saja yang sebaiknya kita masukkan ke dalam presentasi kita. Apa nih tujuan presentasimu kali ini? Apa yang kamu harapkan pendengar dapatkan setelah mereka mendengarkan presentasi Anda? Tahapan yang kedua adalah pahami presentasi apa yang diharapkan. Dalam memberikan presentasi, biasanya ada hal-hal teknis yang kita harus perhatikan. Yang pertama, berapa lama waktu yang kita punya. Dengan mengetahui berapa lama waktu yang kita punya, kita bisa menyusun pesan kita sesuai dengan waktu yang tersedia. Sehingga pesan kita tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu panjang. Melainkan, kita bisa mengaturnya tepat seperti bagaimana waktu yang diberikan, namun tetap kita usahakan bisa mencapai tujuan presentasi. Hal teknis lain yang kita harus perhatikan adalah di mana kita melakukan presentasi dan apa fasilitas yang disediakan. Mengapa hal ini penting? Karena ini juga akan mempengaruhi media apa yang akan kita gunakan pada saat kita membuat presentasi. Misalnya, kita diberikan fasilitas layar dan LCD, maka kita bisa menggunakan PowerPoint. Namun, apabila pada presentasi tersebut tidak ada fasilitas layar dan LCD, maka presentasi kita akan kita fokuskan pada pesan oral yang kita sampaikan. Hal-hal teknis seperti ini sebaiknya kita ketahui di awal, sehingga kita bisa membuat presentasi yang sesuai. Langkah ketiga dari mempersiapkan presentasi yang efektif adalah miliki struktur yang baik. Yap, dalam presentasi sekalipun juga ada struktur yang adalah pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan yang baik memberikan konteks pada presentasi. Misalnya, kita sedang mempresentasikan sebuah solusi dari masalah. Maka pada pembukaan, kita bisa berikan konteks masalah apa saja yang kita sedang hadapi. Setelah pembukaan, maka struktur yang kedua adalah isi atau konten. Poin-poin dalam konten sebaiknya kita juga perhatikan. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Justru makin sederhana akan makin powerful. Ingat juga bahwa audiens kita memiliki keterbatasan konsentrasi. Memberikan banyak isi mungkin membuat presentasi kita terlihat keren. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bisa diterima dengan baik oleh pendengar? Saran saya dalam memberikan presentasi, 3 adalah jumlah poin yang sudah cukup baik. Kemudian, jangan lupa bagian akhir adalah bagian penutup. Di bagian penutup,
Kita bisa simpulkan presentasi kita juga bisa ajak untuk pendengar atau audiens melakukan sesuatu, atau kita juga bisa memberikan pertanyaan untuk mereka refleksikan sebagai penutup kita. Apapun yang kita letakkan dalam pembukaan, isi, dan penutup, sebaiknya harus selalu sejalan dengan tujuan presentasi yang kita tetapkan di awal. Langkah keempat adalah dukung presentasimu dengan visual. Setelah kita tahu apa yang akan kita letakkan dalam presentasi kita bisa tingkatkan efektivitasnya dengan menambahkan visual yang tepat. Visual itu bisa saja gambar-gambar ataupun data seperti grafik. Dengan tampilan visual yang tepat, maka pesan kita akan tersampaikan dengan lebih mudah. Namun ingat juga, pada saat memberikan presentasi, sebaiknya hindari terlalu banyak kata-kata. Berikan kata-kata kunci yang penting dan dukung dengan gambar yang sesuai. Langkah terakhir adalah mempersiapkan dirimu secara personal. Artinya, gunakan bahasa tubuh yang baik, ekspresi yang sesuai, kecepatan presentasi yang tepat, intonasi, dan tentu saja yang nggak kalah pentingnya adalah pemahaman materi. Semua ini kita bisa dapatkan dengan melakukan banyak latihan. Tips lain yang kita bisa lakukan adalah rekam presentasimu dan kemudian lakukan perbaikan. Nah, para mendidik sekalian, kira-kira 5 hal ini kita bisa lakukan dari presentasi kita terlebih dahulu kan? Yang pertama, kenali audiensmu dan miliki kejelasan tujuan presentasi. Yang kedua, pahami presentasi seperti apa yang diharapkan. Hal ini terutama berkaitan dengan hal-hal teknis ya. Yang ketiga, miliki struktur yang baik dalam presentasi. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Dan ingat, semuanya harus sejalan dengan tujuan presentasi. Yang keempat, gunakan visual yang tepat. Apabila Anda menggunakan slide presentasi, masukkan kata-kata kunci saja dan perkuat pesannya dengan visual. Yang kelima, persiapkan dirimu sebagai presenter utama. Latihan menggunakan intonasi yang tepat, kecepatan presentasi yang tepat, bahasa tubuh dan ekspresi tentu saja akan memperkuat pesan. Dan yang paling penting adalah sebagai presenter kita harus menguasai materi. Komunikasi adalah skill, oleh karena itu perbanyak latihan dan terus tingkatkan dirimu. Kemampuan presentasi yang baik tidak datang tiba-tiba, tetapi dengan latihan yang disengaja. Semoga video kali ini bisa membantu para pendidik sekalian memberikan presentasi yang lebih efektif dan juga mengajarkannya kepada anak-anak agar mereka juga menjadi presenter yang efektif. Cek juga video-video kita lainnya, siapa tahu berguna buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa dan selamat mengajar!